Yo guys, welcome back di vlog Toko Driver, tapi bukan vlog on beat ya. Kali ini gue mau ngevlog family trip ke area Sentul. Tapi gue bawa kedua mobil listrik gue guys, si Atoy dan si Aling. Kenapa gue bawa dua-duanya? Karena gue pengen cari tahu ya, bakalan ngabisin baterai berapa persen nih perbandingannya. Siapa yang lebih irit, terus siapa yang lebih kenceng nanti. Kalau mungkin jalanannya kosong, gue pengen adu torsi lah sedikit gitu ya, ngebandel sedikit. Oke, daripada banyak basa-basi, sekarang gue mau langsung berangkat aja karena kita udah siap. Tapi sebelum berangkat, gue mau isi air wiper dulu dari Oaklin. Karena yang ini air wipernya habis, dan kalau diisi air biasa tuh biasanya jadi berkerak di kaca depan. Terus gue udah tes ya, gue diemin beberapa minggu, nggak ngendap nih guys di bagian bawahnya. Jadi di dalam tabung wipernya juga nggak mengakibatkan endapan. Satu mobil seukuran Aling ini, dia butuh sekitar 1 sampai 1,5 botol lah ya. Kalau pakai cairan pembersih khusus air wiper gini, sapuan wipernya jadi lebih bersih. Terus kalau ada kotoran-kotoran yang nempel, lebih gampang kesapu juga guys. Ini gue nggak di-endorse ya, gue beneran udah tes pakai ini sekitar 3 kali putaran. Habis gue isi, dan cukup recommended, makanya gue rekomendasiin ke kalian. Apalagi buat kalian yang mobilnya kaca depannya udah di nano coating, supaya nano coating itu lebih awet, mendingan dibantu pakai cairan pembersih kayak gini. Tuh, udah penuh. Kurang lebih 1,5 botol ya. Luber malahan. Air wiper atau itu masih agak banyak tuh ya. Tuh, gue pakai udah lama tuh, kebukti ya. Jadi gue bukan baru pakai terus langsung rekomendasi. Gue udah tes pakai dulu. Sekarang kita habisin aja nih. Sip. Ready guys? Ready. Nih, hari ini gue dibantu sama Ade dan calon Ade ipar. Dia YouTuber juga ternyata guys. Masih amatir kok. Baterainya mulai dari 95 ya si Aling. Terus odometer 45.106. Kalau si Atoy, baterainya dari 91%, odometer 6042 ya. Kita mau ke di Upper Cliff Resort and Cafe Sentul. Jarak tempuhnya 79 km dengan durasi sekitar 1,5 jam. Alright, let's go. Dah. Yuk. Gas. Pas kita mulai dari jam 3 ya. Sampai sana kurang lebih mungkin pas jam makan sore, makan malam. Ini udah mau masuk tol. Baterai 91% masuk tol BSD. Kondisi cuaca hujan. Kita akan lewat tol baru ya, tol paling ujung, tol apa sih namanya? Pokoknya yang biasanya keluar di Ayon, Iya, paling Legok ya? pertamanya ya, Mbak. Paling pertama masuk. paling ujungnya gitu. Ada kambing. Buset, Wiper tuh bang, Si- wiper bang. si Mbak. Oh iya, nih gue juga mau kasih lihat kalian nih. Tuh, berkat pakai itu ya, air wiper Oaklin. Sapuannya tuh jadi lebih bersih guys. Alamak, jalanannya. Kita sudah berjalan 8 kilo kurang lebih. Baterai udah berkurang 3% ya. Kita baru melewati starting point pertama, gerbang tol Legok ya. Baterai Aling berapa nih? Baterai 91. Oke, baterai REV 91 guys. Atauan 88 ya. Hitung nih. 1, 2, 3. Iya, pedal to the floor. Wah, jauh. Kok bedanya jauh banget? Jauh banget ya bedanya ya? Hah? Jauh banget loh. Iya, ketinggalan jauh ya. Oke, barusan kita adu torsi guys. REV versus ini BYD Atauan. Lagi ya. Udah sport belum? Udah mode sport, udah. Oh, udah. Oke, hitung nih. Jajarin. Sabar. Oke, kita akan adu torsi guys, mumpung kosong ya, izin. Ya, sih. Kurang maju. Kurang 3. Spotlight. Itu udah. Hah? Jauh loh. Jauh. Hah? Udah sampai mentok. Hah? Ini jauh. Hah, jauh banget loh. Gila. Jauh ya. Ih, gila banget. Jauh ya? Iya. Lagi sekali lagi ya, mumpung kosong di belakang. Lu tungguin kita dong, tungguin. Iya, ini gue udah ngerem. Oke guys, gue masih penasaran nih, tes ketiga ya. Kurang maju, lu kurang maju. Kurang maju. Terus. Nah, op, 1, hitung nih. 2, 3.
Iya, iya. Pedal to the floor. Itu susu gila. Gila. Gak dapat. Itu udah mentok, Riz. Udah mentok sementoknya. Wah, gila. Jauh ternyata. Jauh loh ternyata. Tapi tengahnya masuk sih. Ini mulai turun. Oh gini ya. Kalau gitu kita tes rolling ya. Serang. Oke, speed lo berapa sekarang? Sekarang 70. 70, oke, samain. Turunin ke 50. 60 deh, 60. Biar 60. 60 ya. Iya, Oke. bolong. Gantung ya gas ya, gantung ya. Kantong ya. 3, gantian gue yang ngitung. 3, 55. Oke. 3, 2, 1. Iya. Tetap jauh loh. Start rolling start nggak dapet. Gila tetap Kak. Itu udah pedal to the floor tuh. 90, 93, 96, 98. Jauh. Wih, jauh. Oke. Tren 3% langsung. 3% ya kurang lebih sama ya. Iya, sama gue juga. Oke, balik lagi ke mode normal ya. Mode normal ya, jangan eco ya. Iya. Oke, sip. Jauh juga. Tinggi ya. Iya, ternyata motor listriknya bedanya lumayan jauh. 79 ke 62, berarti udah 17 kilo ya. Jauh juga ya? Dari sana ya. Hah. Udah 17 kilo berlalu guys dari SDC Gading Serpong ya. Sekarang kita bahkan baru sampai ke tol Serbara aja nih. Baterainya udah 85%. Gara-gara tadi tarik-tarikan ya. Kita cruising santai di 70 sampai 80 km per jam terus di lajur kiri aja ya. Sekarang udah di tol Cinere Jagorawi guys. Sisa jarak tempuhnya 55 km ya. Wah, berarti udah 24 km ya. Baterai 82%. Baru terpakai sekitar 20% berarti, 19% lah. Kan kita baru terpakai 10% dong berarti ya. Nah, kalau si Aling berapa coba? Halo. Baterai REV berapa nih? 84. Hah? 84. 84? Iya, memang tadi dia sama ya. Tadi startingnya 95 ya? 95 pas keluar STC 94 langsung. Oke, berarti kurang lebih sama pemakaian baterainya. Ya udah. Oke. Kemarin itu ada yang posting di thread. Hah? Dia bilang kalau ada RV nyundul istilahnya udah kayak bocil lagi nyundul ngajak main katanya. Oh. Terus banyak yang komen sama dong. Jadi pantesan aja tiap kali mau ngebut kayak apa tetap aja orang biasa aja gitu kayaknya. Iya. Kayak anak kecil pecicilan jadinya ya. Kayak anak bocil lagi nyundul terus tadi dibandingin sama truk kayak bocil lagi ngintil ya. Iya. Udah gitu warnanya juga warna-warna fancy gitu kan. Warna permen gitu kan. Ya udahlah. Kagak ada giginya. Tapi nggak expect juga loh aku tadi bahwa Jauh ya. gapnya lumayan jauh loh. Soalnya biasa kalau ngebawa kayaknya kalau naik itu lebih incekannya lebih kencang. Lebih awalnya. ngacir ya. Heeh. Kalau ini kayak rasanya lebih malas gitu buat dia lebih push. Karena kan dimensi kan jauh lebih, sama bobot kan pasti lebih berat kan. Tapi surprisingly kalau diadu gitu jauh ya tetap ya. Tapi nggak tahu juga nih, mungkin karena pilotnya, bukan karena si Arisnya nggak bisa nyetir, bukan. Kan nih bawa mobil aku gitu, mungkin dia rada nggak enak atau apa, ragu-ragu. Tapi tadi kan udah mentok katanya. Makanya, tapi pas pencetan awalnya kan kalau biar gimana punya barang sendiri kan, gitu aja. Nanti pas pulang kita tes ulang ya guys. Gue bawa Aling, si Aris bawa Atoy. Nah kalau tetap gue yang menang, berarti skill issue nih Riz nih. Lu kalau nonton nanti skill issue nih. Kita udah sampai di gerbang tol Limo Utama ya, dengan baterai 79%. Waduh, kita ditinggal sama si Aling guys. Kita kebut dikit ya. Udah menghilang dia tiba-tiba. Mulai padat merayap nih guys. Padahal tadi ngeliat jalanan hijau. Ini karena hujan kali ya, orang pada pelan-pelan jadinya. Wush, petir. Sisa jarak tempuhnya cuma sisa 38. Berarti kan
udah setengah perjalanan kita ya. 79 ke 38, iya loh. Tapi waktunya masih sejam aja. Baterai di 77% sekarang, berarti pemakaian 91 ke 76. 15% kurang lebih. Mendaki gunung, lewati lembah. Kok berasanya cepet ya? Udah 35 km loh sisanya. Tapi kok waktunya kayaknya berasa lama kalau ngeliat waktunya. Karena makin naik. Mungkin ya. Akhirnya kita akan memasuki Jagorawi. Jagorawi itu Jakarta, Bogor, Ciawi. Use the right lane to take the right. Waduh, deras banget. Masih 17 kilo baru exit. Nyalain lampu apa? Aku bawa. Rear fog light. Jadi kalau hujan, kan hujan itu sebenarnya nggak boleh pakai hazard. Jadi harus pakai rear fog light kalau mobilnya ada fitur rear fog light. Kalau nggak ada sama sekali, better nyalain lampu senja. Itu udah paling cukup. Jaling ada nggak? Aling belum notice nih. Harusnya pakai lampu biasa aja cukup sih. Lampu senja yang udah bawaan mobil gitu cukup. Yang penting sebenarnya jaga jarak kalau hujan begitu. Tapi emang begitu dinyalain tadi aku langsung notice dulu sih kayak Ya, nyala. lebih jelas karena lebih terang kan ya, daripada yang senja. By the way, kalau hujan lumayan deras kayak gini, si BYD Athlon tuh ada rear fog lamp ya. Jadi kalian tinggal pakai tuas yang sebelah kanan, seperti mau nyalain fog lamp depan, bedanya ini fog lamp belakang. Nggak perlu nyalain hazard. Kalau yang nggak punya rear fog lamp, itu biasanya cukup nyalain lampu besar aja, lampu utama. Kalau kalian nyalain hazard, takutnya mobil yang di belakang kalian itu jadi bingung, kalian tuh mau belok mana. Selain itu, kita tuh yang di belakang jadi nggak bisa bedain mana hazard yang beneran emergency, mana hazard yang sekedar kalian nyalain doang gitu. Ntar sekalinya amit-amit ada rem mendadak, bener-bener harus emergency, kita di belakang jadi lengah. Ah, kirain ini mah cuma hazard, dia nyalain karena hujan deras, padahal ternyata itu rem mendadak. Kita jadi nggak bisa bedain. Kemudian pas yang belokan kiri kanan zigzag itu juga gue pernah ngalamin ya. Jadi waktu itu gue masih inget banget tuh mobilnya Pajero Sport putih. Dia pakai hazard nyalain hujan deras, terus dia zigzag kiri kanan. Nah lu bayangin deh tuh, tiba-tiba nih dia dari kiri, gue pikir mah lurus ya, tiba-tiba motong ke tengah, set zigzag gitu. Kan kita jadi satu nggak siap, dua kaget. Kalau kayak gitu potensi kecelakaannya malah jadi bertambah. Kalau udah agak reda, udah agak terang, rear fog lamp-nya jangan lupa dimatiin juga. Karena di belakang, pengendara belakang kita tuh lumayan kesilauan sebenarnya kalau pakai rear fog lamp ya. Cuman cukup aneh juga ya perdebatan hazard ini. Karena kalau gue bilang gitu, pasti pada bilangnya suka-suka gue lah, mobil-mobil gue merasa lebih aman pakai hazard. Ya sudahlah ya, prinsip masing-masing saja. Gue hanya menghimbau, gue hanya sharing sebagai pengguna jalan yang kebingungan kalau orang lain pasang hazard sambil jalan. Soalnya berapa kali gue ngeliatin vlog nyetir di luar negeri, dan gue juga beberapa kali ke luar negeri, ke beberapa negeri gitu ya. Pas hujan deras juga memang ada juga sih yang pengendara yang nyalain hazard di negara maju sekalipun loh. Waktu itu kalau nggak salah gue ke Seoul, Korea tuh, sama gue ngeliat vlog-vlognya kayak Ridwan Hanif gitu. Waktu itu trip ke China, pas hujan deras banget tuh, gue lihat videonya, ternyata ada juga yang nyalain hazard. Padahal tuh kan udah negara maju. Kesimpulannya kembali ke prinsip masing-masing aja. Gue hanya menghimbau aja, gue hanya memberitahu efek sampingnya kayak apa. Sekarang gue udah di KM 23 di Tol Jagorawi ya. Sisa jarak tempuh 24 km. Baterai di 71%. Pak, coba tolong teleponin Fani, Pak. Baterai di sana berapa? Baterai REV berapa sekarang? 72. Oh ya? Berarti secara logika borosan REV ya? Oke. Aku berapa kok? 71. Dia start lebih tinggi ya tadi. Iya, kalau secara power tuh itu mau yang lebih kecil. Startnya kan tinggian REV tadi. Iya, Iya, 95. 42. Iya loh, ya udah, oke deh. 72 ya. Sip. Surprisingly, berarti borosan REV ya? Kan karena dayanya lebih kecil. Hah? Dayanya kan Baterainya. kan udah dilebihin situ dulu. Itu kan udah lebih 4% tadi, Beb. Tetap sama.
Iya kan? Nah itulah sengaja gue lebihin si REV. Dan ternyata di perjalanan yang sama dengan kecepatan yang kurang lebih sama, berarti kan kurang lebih power voltage-nya juga sama kilowattnya. REV pemakaian baterainya hampir menyusul BYD Attoan loh. Sekarang kita di 71, dia di 72. Padahal startnya tadi dia beda, udah dilebihin 4%. Dengan logikanya juga kan harusnya dia lebih irit karena satu, dimensinya lebih kecil, bobotnya lebih ringan. Tapi surprisingly hampir menyusul pemakaian baterainya. Baterai Aling berapa? 69%. Woi, susul-susulan nih. Ini 68 si Atoy. Ini speed berapa sekarang lo? Oh iya, sama berarti. Terus kaki gua gantung lepas gas. Iya, sama persis berarti gaya nyetirnya. Oke. Di copy, ganti. Roger that. Pajak kan Elis tahu ya yang REV sama Tahu dia pernah bawa. kalau Najak kan sudah kayak begini ya, di lost gas atau nggak turun ya. Iya. Buat kalian yang belum tahu ya, si BYD Attoan ini juga ada creeping mode. Sedangkan si REV itu nggak ada creeping mode. Jadi buat kalian yang terbiasa sama mobil Matic yang kalau dimasukin ke D dia ngerayap, REV itu nggak ada loh ya. So kalau jalanannya miring, mau miring begini, REV nyelonong. Kalau BYD Attoan kan kalau lagi nanjak, kita lepas rem dia masih bisa ngerayap dikit. Kalau REV kita lepas rem dia langsung nyelonong mundur. Alright guys, kita sudah mau exit Sentul Selatan. Sisa jarak tempuh di 11 km, baterai 67%. 20 menitan lagi nyampe di tujuan. Jadi Upper Cliff itu dia kayak cafe campur sama hotel gitu ya, penginapan ya. Sebenarnya hari ini istri gue lagi sakit, kalau dia capek ya kita nginep. By the way, ngomong-ngomong sakit, kemarin gue keracunan guys. Kayaknya gue makan martabak basi dah. Jadi makan nggak kenapa-napa. Untungnya, jangan sampai lah. Kayak emang perut kamu sensitif juga kan. Gila, gue makan tuh sampai muntah kuning, gila. Pengen keluar apa-apa lagi. Iya. Bella Nova. Si Nova dibela. Tuh, Bella Nova. Si Nova dibelain mulu. Punya Lipo. Oh, lo tahu? In 200 meters at the roundabout, take the second exit. Ngomong-ngomong, Shell masih nol terus ya? Buset, nggak jualan berapa lama dia? Iya. Nggak bisa dia. Cuman BP doang yang masuk. Makan McD aja, bukan kamu. Oh iya, McD. Yuk, kita McD aja. Jauh-jauh ke Sentul, kita buat makan McD doang, guys. Nah, ini agak membingungkan nih, guys. Gua kemarin tuh masih kebawa nyetir di Singapura ya. Jadi kalau ketemu bundaran tuh gue otomatis ngerem. Ngasih jalan yang di bundaran dulu. Ternyata itu tidak bisa diaplikasikan di sini ya. Wow, asik juga ya. Kayak lagi di Sentosa ya, Jay. Sentosa Island aja ya. Sombong amat ya kita ya. Baru juga sekali nyetir di Singapura. Dibahas-bahas mulu katanya. Norak lu kok kan. Ya mau kalah sama si JJ. JJ tiap lewat zebra cross kok nggak ada tombolnya. Nggak lewatin apa? Kalau lewat zebra cross Oh, tombolnya dasar. ye, di sini itu bisa berhenti dikasih jalan aja udah syukur. Asik juga ya Sentul kalau lagi hujan gini. Itu pas juga lagi kabut. depannya es. Es? Mana es? Depannya es Sentul. Sama kayak Sentosa. Oh, Dasar. Sentosa gitu ya. Apa Sentul? Udah isi aja. Hah? Kayak apa? tuh kalau BP udah isi ya. Oh, Shell enggak ya? Wih, enak banget nih suasananya. Pindah sini aja. Ntar hari tua kita habiskan pensiun di sini aja lah. Ini Atoy mau kemana nih? Bikin gue bingung. Wah, kembarannya Atoy. Black and white. Banyak juga yang pakai Atoy. Tapi kok Aling belum lihat deh. Aling belum lihat kita. Kayak tadi REV jarang kelihatan. Sesuai prediksi kan, nyampe Sentul kalau nggak hujan berkabut. Katanya ada hotelnya, berarti indoor dan Ya hotelnya indoor, tempat makannya outdoor. Baterai terpantau 66%. Udah mulai nanjak nih. Wih, itu tempat apa tuh?
Talaga Rampoa. Pas nih, waktu Indonesia lapar. Ya, gue disalip mobil sendiri guys. Mari kita adu tanjak. Iya. Wow. Tuh udah polisi tidur. Iya. 63. 63. 63. Wah, udah nyusul guys. Pemakaian baterainya. REV 63 udah. Sekarang si Atoy juga udah 63. Apakah nyampe di sana? Nyampenya pasti sama dong. 4 kilometers. Oh, maksudnya baterainya. Baterainya mungkin lebih pemakaiannya lebih banyak si Aling kayaknya ya. Coba, Ji. Tinggi aja kayak budak ya? Karena naik Ini naik gunung soalnya. gunung. Sekarang jalannya udah bagus nih di beton. Ini nanjak ya kan ya? Nggak terlalu. Bisa makan 10% ya bibirnya nanjak ini ya. Kalau nggak curam sih mungkin 5% kali ya. Tergantung jarak. Rutenya udah mulai rute jalanan gunung nih. Sisanya 3,5 kilo lagi ya. Aling terpantau gagah banget nih nanjaknya. Nggak ragu-ragu dia bawanya. Tapi skillnya sama nih. Sama nih. Cara nyetirnya juga sama. kurang Iya. lebih ya. Karakternya. Berarti udah Koko driver approve ya. Iya. Sampai Bali minta kita konvoy. Oh iya bisa juga ya. Kampung Koneng. Boleh juga nih. Ntar nongkrong di atas makan di sini. Sekarang udah makan kayaknya. Oh, udah jam makan. Makan juga. Ya udah. Aku pikir mau ngopi cantik doang di atas. Buset. Lumayan loh elevasinya ini 8 derajat loh guys. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kita pakai measurement by iPhone ya. Tuh 10 derajat. 10 derajat. Kurang lebih tapi ya disclaimer ya guys ya. Kalau salah mungkin silakan dikoreksi aja. Sekarang kita nanjak elevasi 4 derajat. Paling lumayan juga tuh nanjaknya. Tuh si R3 ditempelin mulu sama dia. Kita upper cliff naik lagi. Nih guys. Ini 5. 5 derajat. Oh masih nggak terlalu ya. Oh nih. Karena panjang deh. 6 6 derajat. Wih galak banget si Aris bawahnya. Halo. Wih ngajak ngadu dia. Kiu. Kalau nanjak ampere langsung tinggi banget. Walaupun speed 35 ampere 100. Apa lo maksudnya? Ampere tuh daya yang diambil dari dinamo. Dayanya. Kuping sih udah mulai budak nih. Berarti lumayan tinggi ya. Sama. Pesen kopi dulu nih kan. Iya. Kopi hitam panas. Ini kok terbang? Ini kan rata nih 0 tuh. Kenapa nih si 0 Aris? derajat. Bawa jalan kali dia ya. Kenapa? Kita duluan. Kita duluan. Nah, ini kayaknya agak wah, nih. Berapa derajat nih? 4 tuh 4. Iya, 6, 8 loh. 8. Nah, makin ini guys. Wow. Makin tinggi. Wow. Wah, tanjakannya mantep guys. Masih nanjak di REV ya. Awas. Masih di lahap. Motor kita salip nih tanjakan. Enteng guys. No effort. Lanjut lagi. Nanjak lagi. Nggak perlu ancang-ancang kalau mobil listrik. Ini gas nggak dalam ini, paling 1/4. Aling masih mengikuti dengan kelihatan nggak di spion? Syahdu banget ya.
Apercliff ada outdoor-nya juga? Harus ada. Wah, mantap. Baterai posisi 58%. Wow, tanjakan Beb, videoin belakang Beb, siap-siap ya. Tanjakan curam guys, kita lihat si Aling apakah bisa nempelin. Nggak boros-boros banget sih. Dari 94. Berarti kalau nanti nyampe di 55, konsumsinya cuma 40% kesentul. Ya. 10 derajat, gila. Apakah Aling berhasil? Naik dong. Naik. Wih, dia bisa mengikuti dengan santai. Ada motor di soalnya itu. Aling mana sih, depan atau belakang? Di belakang. 10 derajat guys kemiringannya. Astaga. Bye-bye. Bye-bye. Dekat atau enggak Grandpa? Bisa loh, gampang dia. Gampang kayaknya. Si bocah. Uh-huh. Ikutin di belakang. Si bocah kuning di belakang. Ini videoin ini. Oke, kita sudah sampai. Naik kapan tuh? Di mana ya? Turn left, then you will arrive at your destination. Oh, ada tanda serunya nih. Ada Oke, kita sampai Upper Cliff. Masuknya dari kiri patah. Nah, sekolah. happy kamu mah. Maunya. Yang kerja You mentor have ya. arrived. Yang masuk kantor teriak. Oke. Sampailah kita di tempat tujuan. Payungnya gede-gede banget buset. Kayak bawa tenda Ini mah payungnya gazebo di. Link. di bawah. Kena belakang. Ya guys, kena trotoar. Touchdown di Upper Cliff. Aduh, istri gue lagi nggak enak badan guys. Jay, ini mah ngorok sepanjang jalan ya. Apa? Ih, kok orang kenceng banget ya. Untuk baterai Kenapa? di 56%. Jadi kita bahas dulu, kita mau makan dulu guys. Narik itu. Hah? Oh, towing. Iya. Untung aja nggak kenapa-napa ya. Jadi ada tanduk towing di bawah tuh, kena ini tadi. Aduh, udah panik aja gua. Baterai Aling berapa nih? Berkabut guys, mantep banget. Kita dapat di mana nih? Wah, dapat di pinggir. Mantep ya. Sisa berapa baterainya? 53. Jadi baterai REV itu sisa 53 dari Gading Serpong, di SDC tepatnya, sampai ke Upper Cliff ini. Kalau si Atoy, BYD Atoan 56%. Berarti jarak tempuh berapa tadi kita ya? Kurang lebih di Maps 70 kilo. Ya 79 kilo sih tadi gue ingat. 79 kilo. Oh iya guys, tadi ada pembahasan menarik ya, berarti bener juga kata lo. Mungkin dari SOH-nya, State of Health, battery health-nya si REV kan udah 92,5% terakhir. Sedangkan si Atoan masih di 100%. Odometer juga kan pengaruh tuh. Si REV udah 40.000 sekian, Atoan 6.000. Terus tadi faktor apa lagi? Ampere ini ya. Mungkin motor listriknya si Atoy kan lebih powerful ya. Sedangkan si REV dinamonya kan kecil, jadi dia lebih makan banyak listrik. Oh, Atoy passengernya cuma berempat gitu. Oh iya, secara bobot sih Lebih berat Atoy. lebih berat Atoy ya. 4 orang dewasa, 1 anak kecil. Kalau REV cuma diisi 2 orang dewasa. Barang nggak ada. Barang nggak ada sama sekali. Ya, tapi berarti secara mungkin kalau sama-sama battery health-nya 100% akan kurang lebih sama, paling mungkin beda 1% kali ya. Tapi tadi nanjak gimana pakai REV? Enak ya? Tadi tanjakan tuh gue udah ukur pakai measure di iPhone 10 derajat loh. Oh, tinggi. Lumayan curam kan berarti? Ambil pesan, gue ajak kalian jalan-jalan dulu. Kenapa tuh? Iya. Gila, suasananya enak banget guys. Asli.
Nggak nyesel sih nanjak jauh-jauh ke sini ya. Cuman 1 jaman dari Gading Serpong. Hampir 2 jam sih. Kalau di Jakarta mungkin sejaman kali ya. Worth to try nih, Upper Cliff. Dinginnya itu pas banget. Di sini juga semua tempat duduknya tuh semi outdoor gitu ya. Nggak ada yang tertutup. Wah, gila. Mantep banget. Keep off the grass. Untung gue nggak nginjak rumput tadi. Lewat pinggir. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Ayo, mumpung kosong. Mumpung kosong. 1, 2. Makan, guys. Gue pesan cordon bleu juga ya. Lo apa nih? Fish and chips. Mama? Apa doang tuh? Apa Indonesia banget ya? Coba lihat. Nasi bebek ya? Kamu apa, Jay? Kamu cuma sup doang? Nah, kalau masih kurang aku pesen lagi. Oh, lagi nggak enak badan ya? Tuh jadi merasa bersalah. Tapi happy kan? Iyalah. Mari kita coba ya cordon bleu-nya. Apakah masakannya seenak tempatnya? Enak nggak menurut lo? Enak ya? Dagingnya dada. Tadi si Mbaknya bilang ground chicken. Enggak, Mbak. Jadi pastiin lagi dada. Dikoreksi ya? Mantap. Enak loh. Di brokolinya dong. Nah, dadanya nggak seret, juicy gitu. Terus sausnya pakai saus apa? Mayones apa tartar sauce ini ya? Ini kayak Mushroom sauce gitu ya. Lumayan berasa, lumayan wangi juga. Wangi mushroomnya apa? Oh iya, kayak krim gitu ya. Mirip saus fettuccine. Ya, Carbonara betul. Wanginya enak gitu di hidung. Terus brokolinya juga seger kelihatannya. Tebel-tebel ya. ada lalat. Next kita coba kentangnya. Biasa kentang ini kalau nggak enak pasti dalamnya soggy, gembos. Ini gembos nggak? Ya, agak padat. Padat ya? Enak lah. Ya nggak tahu sih, gua kan bukan food expert ya. Cuma review-review tipis aja. Kenyang guys. Saatnya kita closing-an dulu ya. Gila, syahdu banget sambil ngopi. Asli kalian mesti cobain sih kesini. Jadi kesimpulannya, pemakaian baterai REV dan BYD Attoan itu kurang lebih sama ya. Consideration-nya itu adalah battery health. Jadi walaupun tadi REV itu lebih boros 3%, tapi kan battery health-nya beda sekitar 7-8% kesehatan baterainya. So, kita ambil perkiraan kalau sama-sama battery health-nya 100% ya kurang lebih sama. Berarti pemakaiannya. Malahan kalau pemakaian listriknya sama, berarti tetap lebih irit REV. REV, betul. Ya kan? Karena kan kapasitas baterainya REV itu lebih rendah. Ya. REV 26,7 kW, Attoan 30,08 kW. Ya. Oke? Dan untuk biaya perjalanan tadi kurang lebih 20.000 aja, mahalan biaya tol. Oh, betul. Kita lewat tol Depok itu kayak 70.000 sampai 80.000. 70 tadi kurang. 70.000 sekali jalan. Ya udah, segitu aja perjalanan nanjak ngadu pemakaian baterai REV dan Attoan. 2 LCGC mobil listrik. Oke? Untuk turunnya nanti gue bikinin part 2. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye. Oh ya nih, gue lupa nanya. Boleh, Mbak. Bro, kalau lu disuruh milih Honda Jazz apa naik REV? Sejak tadi lu cobain nih, Kalau buat praktisnya gue demen REV. buat dalam kota ya. Iya. Kalau buat nanjak, Tetap REV kayaknya lebih enteng. lebih enteng. Jangan karena lu pakai REV, Di gigi, nggak ada suara mesin ngeden. lebih enak lah ya. Kayaknya lebih itu, karena torsinya kan gampang banget. Cuman mungkin kalau jauh banget, lu tetap pilih Jazz kali ya. Lebih mobil yang konvensional. Kalau
Terus kelebihan satu lagi, REV itu kecil kan, nyelip di jalan agak sempit enak. Iya, tadi gue lihat tadi nyalip tanjakan curam es gini, ya udah gas aja, enak ya. No effort. Nah nanti pulangnya kita tukeran pilotnya. Penasaran kan? Tungguin part 2-nya. Oke guys, ini kita udah sampai di Sentul, di Upper Cliff. Sekarang baterai ada di 57%. Guys, gue ada sedikit koreksi ya. Ternyata tadi pada saat berangkat dari Gading Serpong ke Upper Cliff, area Sentul, baterainya si Aling itu tersisa di 57%, bukan 53%. Yang mana berarti sesuai ekspektasi kalau si Aling baterainya lebih irit dibanding BYD Attoan. Pemakaiannya 38% baterai, 26,7 kita kalikan 38%. Jadi 10,14 kWh. Sekarang kita bandingkan kalau sama si BYD Attoan. Gue mulai dari 91, nyampe di sana 56%. Pemakaian 35% baterai ya. Pan kita kalikan 35%. 10,528 kWh. Berarti lebih irit pemakaian baterai REV di 10,14. 10,15 lah ya. Kita kalikan 1.700 nih. Gue lagi ngecas di rumah. Ongkos jalannya dari Gading Serpong ke Upper Cliff tadi pakai REV 17.250 rupiah untuk jarak tempuh 79 km. Kalau Atoy 17.897 rupiah. Ada perbedaan 600 perak ya. Sekian dulu yang bisa gue sampaikan hari ini guys. Semoga video gue ini bisa membantu dan bisa menjadi referensi yang baik buat kalian yang lagi timbang-timbang REV atau Attoan ya. REV atau Attoan ya. Karena keduanya kan sama-sama jadi mobil listrik yang masih paling terjangkau sampai saat video ini gue buat ya. Memang sih ada yang lebih murah, tapi kan yang punya brand atau nama besar kan cuman dua ini aja yang gue tahu ya, Wuling sama BYD. Sekian guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.